Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Kembali lagi bersama Ustazah Dian. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 5 subtema 2 bahasa Indonesia tentang menentukan informasi pada teks non-fiksi. Kita pelajari sama-sama. Pertama, kita akan mempelajari bagaimana teks atau kisah dari Sultan Hasanuddin. Kita gali informasinya lebih dalam dengan membaca teks berikut. Simak baik-baik. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda ia dijuluki ayam jantan dari timur. Karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda, ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arupalaka Larenti Tato Tu Arung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar atau Bugis itu harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin pun berusaha membangun kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebuah nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Komplek Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Komplek pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Banyak sekali kan informasi yang kita dapat? Coba kita telusuri apa saja informasi yang telah kita dapat dari teks Sultan Hasanuddin. Yang pertama, kita tidak serta-merta membaca teks saja, tapi kita juga belajar cara menghargai jasa para pahlawan. Yang pertama, Sultan Hasanuddin mendapat gelar pahlawan nasional. Kemudian namanya diabadikan sebagai pahlawan sebagai nama jalan, gedung, bahkan universitas. Kemudian membangun tugu peringatan monumen, patung, dan mengenang menghormati jasa para pahlawan. Kemudian kita juga cara menghargai pahlawan itu, mendoakan arwah para pahlawan, mengikuti peristiwa-peristiwa penting perjuangan pahlawan bangsa Indonesia dengan memperingatinya. Apa saja? 10 November Hari Pahlawan, 21 April Hari Kartini, seperti itu. Kemudian waktu upacara kita ikuti dengan hikmat. Kemudian kita bisa berziarah ke Taman Makam Pahlawan. Kemudian melanjutkan sesuai dengan kondisi sampai sekarang. Kita hargai jasa-jasa para pahlawan. Selanjutnya, ada dua hal yang kita akan pelajari, yaitu apa saja yang ingin kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin. Kedua, apa yang harus kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin. Yang pertama, Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin merupakan pahlawan bagi rakyat kerajaannya. Yang kedua, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Ya, saya ingin tahu lebih lanjut bagaimana sih perjuangan Sultan Hasanuddin dalam menggabungkan kekuatan kerajaan kecil untuk melawan Belanda. Jadi, tadi di kisah Sultan Hasanuddin masih dijelaskan secara singkat bagaimana Hasanuddin itu mempertahankan kerajaannya untuk rakyat-rakyatnya agar bisa melawan Belanda. Nah, kemudian kita bisa gali lebih dalam tentang kisah Hasanuddin bisa di internet atau sumber buku lainnya.
Nah, sekarang kita kuis. Simak baik-baik pertanyaannya, kemudian kita pilih jawaban yang benar. Oke, siap? Kuis yang pertama. Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Islam A. Goa Talo, B. Goa Nur. Coba tebak, yang mana jawabannya? Benar sekali, jawabannya A. Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Islam di Goa Talo. Kuis yang kedua. Sultan Hasanuddin memiliki julukan bla 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 karena kegigihannya melawan Belanda. Tadi sudah menyimak bacaan yang Ustazah bacakan, bukan? Coba, yang mana jawabannya? Apakah A. Ayam jantan dari barat atau B. Ayam jantan dari timur? Bagaimana? Benar sekali, jawabannya B. Ayam jantan dari timur merupakan julukan dari Sultan Hasanuddin. Kuis yang ketiga. Apa upaya Sultan Hasanuddin untuk melawan Belanda? Yang pertama, Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan kecil-kecil untuk melawan Belanda. Yang B, Sultan Hasanuddin berupaya menggabungkan kekuatan raja-raja Nusantara. Bagaimana jawabannya? A, benar sekali. Jawabannya adalah menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil untuk melawan Belanda. Kita sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang Sultan Agung. Siapa sih Sultan Agung? Kita simak ceritanya. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Sultan Agung juga menetapkan bahasa Balkungan adalah bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan atau pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Nah, dari sini coba kita kuis lagi. Cuma kuisnya ini adalah menjodohkan antara pertanyaan dengan pernyataan. Siapakah raja yang terkenal di kerajaan Mataram? Siapa? Ya, raja yang terkenal di kerajaan Mataram adalah Sultan Agung. Coba yang kedua, kapan Sultan Agung memerintah di kerajaan Mataram? Benar sekali, Sultan Agung memerintah di tahun 1913 sampai 1645. Kemudian siapakah peran yang apa saja peran yang dilakukan Sultan Agung? Nah, peran Sultan Agung adalah melawan Belanda. Sultan Agung juga menaruh peran besar pada kebudayaan Mataram. Juga beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Wah, berjasa sekali ya. Oke, sekarang kita ketahui dari teks Kapiten Patimura. Kita bisa ketahui mulai dari bagaimana Kapiten Patimura lahir, kemudian masa kebangkitannya, melawan perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura dan berhasil merebut benteng Dustit di Saparua. Nah, atas kegigihannya Kapiten Patimura, beliau diabadikan di uang kertas Indonesia. Nilainya berapa? Benar sekali, Rp1.000. Beliau diabadikan dalam uang kertas Indonesia yang sudah beredar, yaitu uang 1.000. Kemudian yuk kita cermati hal yang perlu kita ketahui dari Kapiten Patimura dan
yang harus